Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Kebutuhan Jaringan Bandwidth dan Softwidth. Perkenalkan, nama saya Adrian Nikman Nugraha, kelas TKJC, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan membawakan 7 materi. Yang pertama adalah teknologi satelit, yang kedua bandwidth, yang ketiga analisis kebutuhan bandwidth, yang keempat kualitas koneksi, yang kelima throughput delay packet loss, yang keenam softwidth, dan yang ketujuh fitur dan fungsi softwidth. Di sini saya akan menjelaskan satelit terlebih dahulu. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Uplink frekuensi lebih tinggi daripada downlink frekuensi karena penguat pancar di link bawah memiliki anggaran daya catu daya yang terbatas karena berada di papan satelit. Di mana satelit didukung oleh generator fotovoltaik. Dengan ini path loss dari downlink akan lebih kecil dan membutuhkan daya pancar yang lebih kecil untuk mencapai rasio energi per bit terhadap noise. Density yang dibutuhkan EB per NO untuk tingkat kesalahan bit tertentu. Kemudian penggunaan komunikasi satelit. Ada keuntungan dan kekurangannya. Di sini keuntungannya, bandwidth yang tersedia cukup lebar, instalasi jaringan segmen bumi yang cepat. Dan kekurangannya dalam hal keamanan, yaitu transmisi data sangat mudah ditangkap karena berjalan melalui udara terbuka. Yang kedua, harga relatif mahal karena harga peralatan yang mahal, memakan tempat terutama untuk piringannya, antenanya. Kemudian tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. Geosynchronous Earth Orbit atau GEO disingkat merupakan satelit yang mengorbit pada ketinggian kurang lebih 36.000 km di atas bumi. Di orbit ini, satelit bergerak dengan kecepatan kira-kira 3 km per detik. Geostationary Earth Orbit, satelit dengan orbit tinggi yaitu 35.786 km dari permukaan bumi dan waktu berevolusinya adalah 24 jam. Media Earth Orbit atau disingkat dengan MEO merupakan satelit yang mengorbit mulai pada ketinggian 2.000 sampai 35.000 km dari bumi, lebih rendah dari orbit GEO. Low Earth Orbit atau disingkat dengan LEO merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara yang lain. Ketinggian satelit pada orbit ini sekitar 500 sampai 2.000 km. Bisa dibilang di bawah orbit MEO dari bumi. Kemudian di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang bandwidth. A. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth capacity. Bandwidth capacity atau yang bisa disingkat dengan kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, network bandwidth consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router oleh administrator jaringan. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Typical of bandwidth. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik, seperti 60 Mbps atau 60 MB per S. Untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta bit atau megabit setiap detik. Internet Connection Bandwidth. Internet Connection Bandwidth adalah kemampuan individu dan organisasi untuk terhubung ke internet menggunakan terminal komputer dan perangkat lain dan untuk mengakses layanan seperti email dan World Wide Web. Parameter mengukur lebar bandwidth. Throughput didefinisikan kuantitas dari data yang sukses ditransfer antara node per unit waktu, biasanya diukur dalam detik. Downstream merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita, masuk ke search engine, browsing, dan lain-lain. Upstream, kecepatan transfer data yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server, baik downstream maupun upstream, memiliki satuan kecepatan transfer data yaitu bps per bit per second. Artinya banyak bit data yang dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain di tiap detiknya. Kecepatan atau speed. Kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik, pengukuran kecepatan dalam bits per second. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan koneksi lokal area network atau LAN,
maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 Mbps. Kemudian yang ketiga, analisis kebutuhan bandwidth. Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Pertama ada share bandwidth. Share bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi sebagai contoh. Jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet atau ISP mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu, bagi dengan orang lain selain pengguna sirkuit fisik itu. Yang keempat, kualitas koneksi. Jenis-jenis server TCP per IP. Normal data user, yaitu pengguna atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Network management. Layanan pada TCP per IP yang manajemen jaringan atau network saat melakukan penukaran data. Streaming application. Streaming aplikasi adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Streaming aplikasi adalah metode penyampaian aplikasi virtual. Critical data application. Praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Critical data application menggambarkan parameter di mana pekerjaan harus dilakukan. Network security management memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall, fisik, dan virtual dari suatu lokasi pusat. Administrator memerlukan solusi manajemen keamanan jaringan untuk mendapatkan visibilitas tingkat tinggi ke dalam perilaku jaringan, mengotomasikan konfigurasi perangkat, menegakkan kebijakan global, melihat lalu lintas firewall, membuat laporan, dan menyediakan antarmuka manajemen tunggal untuk sistem fisik dan virtual. 6. Network control traffic. Proses mengelola, mengendalikan, atau mengurangi lalu lintas jaringan, terutama bandwidth internet oleh penjadwal jaringan. Ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kemacetan, latensi, dan kehilangan paket. Kemudian yang ke-7, DOS Prone Service, serangan denial of service atau serangan DOS disingkat, adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Yang ke-8, scavenger, dalam bahasa Inggris berarti pemulung, yaitu proses cara mencari informasi di internet dan cara menggunakan sumber daya dan informasi yang tersedia di internet. Cost dan faktor yang mempengaruhi cost. Cost atau kepanjangan cost quality of service, yaitu mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, atau juga waktu atau proses yang lama. Delay variation, perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Efeknya kadang-kadang disebut sebagai paket jitter, meskipun definisi tersebut tidak sesuai. Delay merupakan waktu. Kemudian, paket loss. Kehilangan paket terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Kehilangan paket disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan nirkabel atau kemacetan jaringan. Paket recordering, fenomena terkenal bahwa urutan paket di balik internet. Pengubahan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerima paket. Kemudian desynchronizing TCP session dapat terjadi pada aliran TCP per IP selama periode kemacetan, karena setiap pengiriman akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. Average rate dan burst size. Average rate adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas max per limit yang mungkin didapatkan dalam kondisi tertentu. Burst akan terjadi jika average rate dari Q lebih kecil dari setting burst threshold. Burst akan berhenti jika average rate dari Q sama atau lebih besar dari setting burst threshold. Komponen pendukung cost. Queuing.
Queuing atau antrian delay adalah waktu suatu pekerjaan menunggu dalam antrian hingga dapat dijalankan. Dalam jaringan yang diaktifkan, penundaan antrian adalah waktu antara penyelesaian pensinyalan oleh pencetus panggilan dan kedatangan sinyal dering di penerima panggilan. Signaling atau persinyalan. Penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi ini mungkin merupakan pertukaran informasi mengenai pembentukan dan pengendalian sirkuit telekomunikasi dan manajemen jaringan. Berbeda dengan pengaturan manual, sirkuit oleh pengguna atau administrator, misalnya pengiriman sinyal dari ujung transmisi sirkuit telekomunikasi untuk memberitahu pengguna di ujung penerima bahwa pesan akan dikirim. Marking. Penandaan melibatkan pengaturan beberapa bit di dalam tautan data atau tajuk lapisan jaringan, dengan tujuan memungkinkan alat kos perangkat lain mengklasifikasikan lalu lintas berdasarkan nilai yang ditandai. Classification. Mengategorikan paket dengan memeriksa isi frame, shell, dan header paket. Sedangkan alat penandaan memungkinkan alat kos untuk mengubah header paket untuk klasifikasi yang lebih mudah. Admission control. Validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksaan dilakukan sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya saat ini cukup untuk koneksi yang diusulkan. Congestion control. Menggunakan algoritma penghindaran kongesti jaringan yang mencakup berbagai aspek skema peningkatan penambahan atau penurunan multi aplikasi bersama dengan skema lain, masuk slow start dan jendela kemacetan untuk mencapai penghindaran. Traffic shaping, teknik manajemen bandwidth yang digunakan pada jaringan komputer yang menunda beberapa atau semua datagram agar sesuai dengan profil traffic yang diinginkan. Integrated dan differentiated service. Integrated dan differentiated service yaitu arsitektur yang menetapkan elemen untuk menjamin kualitas layanan cost pada jaringan. Interserve misalnya dapat digunakan untuk memungkinkan video dan suara mencapai penerima tanpa gangguan. Sedangkan differentiated service, arsitektur jaringan komputer yang menetapkan mekanisme sederhana dan scalable untuk mengklarifikasi dan mengelola lintas jaringan dan menyediakan kualitas layanan atau cost pada jaringan IP modern. Cost policy. Dengan menggunakan throttling kebijakan cost, membatasi lalu lintas jaringan keluar ke kecepatan threshold yang ditentukan. Penandaan dan pelambatan DSCP dapat digunakan bersama untuk mengelola lalu lintas secara efektif untuk membuat kebijakan cost. Edit pengaturan kebijakan grup atau GPO dari dalam alat konsol manajemen kebijakan grup GPMC. Kemudian yang kelima, throughput, delay, dan paket loss. Yang pertama, menghitung throughput. Di sini throughput adalah kecepatan rata-rata data yang diterima oleh suatu node dalam selang waktu pengamatan tertentu. Throughput merupakan bandwidth aktual saat itu juga di mana kita sedang melakukan koneksi. Satuan yang dimilikinya sama dengan bandwidth, yaitu BPS. Rumus throughput. Throughput sama dengan jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Pada gambar di atas, lihat nilai dari throughput yang didapatkan adalah 0,272 Mbit per second. Throughput sama dengan jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Jadi di sini throughput sama dengan 2769572 bit 81,559 bandwidth first and last pack sama dengan 0,272 Mbit per second. Kemudian di sini 2, menghitung delay. Delay adalah waktu tunda saat paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lain yang menjadi tujuannya. Delay diperoleh dari selisih waktu kirim antara satu paket TCP dengan paket lainnya yang dipresentasikan dalam satuan sekund. Rumusnya rata-rata delay sama dengan total delay per total paket yang diterima. Pada gambar di atas, total delay-nya 62,30 second. Dan total paket yang diterima adalah 3103. Sehingga jika hitung sesuai dengan rumus didapatkan, rata-rata delay sama dengan 62,03 per 3103 sama dengan 0,019990 per detik maksud saya. Yang ketiga, menghitung paket loss. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang pada suatu jaringan. Paket yang disebabkan oleh tabrakan collision
penuhnya kapasitas jaringan dan penurunan paket yang disebabkan oleh habisnya TTL, time to life, paket. Rumus untuk mengikut paket loss. Paket loss sama dengan data yang dikirim, paket data yang diterima per paket data yang dikirim, kali 100. Dari gambar di atas, nilai dari paket loss yang didapatkan adalah 1,45%. Jika kita hitung dengan menggunakan rumus, maka paket yang diterima sama dengan paket yang dikirim, paket yang hilang, sama dengan 3103 dikurang 45, 3058. Paket loss sama dengan 3103 kurang 358 per 3013 maksud saya, dikali 100%, sama dengan 1,45%. Kemudian di sini ke-6, pengertian komponen soffit. Pengertian soffit, suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap, PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Misalnya pada gambar di atas, komponen soffit, Media Gateway Controller, atau disingkat dengan MGC, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Signaling Gateway (SG), suatu jembatan antara jaringan transport untuk merutukan trafik. Media Gateway atau MG, berfungsi sebagai elemen transport untuk merutukan trafik dalam jaringan soffit dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Application Server, elemen jaringan soffit yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan termasuk logika, pelayan, dan eksekusinya terhadap satu atau lebih aplikasi dan atau layanan. Media Server (MS), fungsinya yakni untuk memperkaya soffit dengan kemampuan media, misalnya yakni untuk menanggapi respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Kemudian yang terakhir, 7, fitur dan fungsi soffit. Fungsi switching. A. Fungsi soffit. Fungsi switching, teknik switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point-to-point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara kedua node tersebut. Kedua, fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi soffit dilakukan oleh media gateway, controller atau MGC yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna, serta membuat rute dan sinyalan ke jaringan PSTN. 4. Fungsi interface. Soffit memiliki interface yang disebut dengan Application Programming Interface atau disingkat dengan API, yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. B. Layanan yang wajib dimiliki soffit. Pertama, call transfer, sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group, sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Call forwarding, sebuah fitur pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga. Conference call, istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Abbreviated dialing, layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5-100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Call waiting, layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Call forking, sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, rumah, dan handphone secara bersamaan. Call line identification percentage atau disingkat dengan CLIP, service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas atau nomor telepon. Call line identification restoration atau disingkat dengan CLEAR, service yang memungkinkan untuk menyembunyikan identitas nomor telepon. Sekian dari saya. Terima kasih.